minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kita hormati dan kita muliakan bersama, hadir di tengah-tengah kita beliau Ketua Umum Majelis Pimpinan Pondok Pesantren Darul Ulum, Dr. Andes Kiai Haji Khalil Dahlan. Seluruh Majelis Pimpinan Pondok Pesantren Darul Ulum, seluruh jajaran panitia pelaksanaan PLPS, pengenalan lingkungan pesantren dan sekolah madrasah, serta seluruh peserta PLPS tahun ajaran 2020-2021 rahimakumullah. Marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat dan karunia-Nya. Pada pagi hari ini kita diperkenankan bertemu, bermuajah di Pondok Pesantren Darul Ulum. Salawat dan salam marilah selalu kita sanjungkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih kepada seluruh unit pendidikan yang pada saat ini bersama dengan santri baru atau siswa baru ikut hadir di Pondok Pesantren Darul Ulum atau yang sedang mengikuti dari rumahnya masing-masing dengan daring. Mudah-mudahan kegiatan kita pada pagi hari ini sampai dengan selesainya nanti tanggal 22 dan ditambah dengan 1 hari di unit pendidikan pada hari Kamis tanggal 23 selalu mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk membaca suratul Fatihah bersama-sama. Ila hadratin nabiyyin Mustafa Rasulillah. Allamal insana ma lam ya'lam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala takfu ma laisa laka bihi ilmun, innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati Bapak Ibu pengawas pendidikan dan pengajaran, Bapak Ibu kepala sekolah dan kepala madrasah di Darul Ulum, para Bapak Ibu panitia penyelenggara PLPS, pengenalan lingkungan pondok pesantren dan sekolah dan madrasah, para peserta PLPS mulai dari anak-anak santri yang sudah diterima di lembaga-lembaga pendidikan pondok pesantren Darul Ulum, yang sudah diterima di Madrasah Ibtidaiyah Negeri Rejoso di Pondok Pesantren Darul Ulum, Sekolah Dasar Islam Darul Ulum, SMP Darul Ulum maupun di SMP Negeri 3 Peterongan, juga di Madrasah Sanawiyah Darul Ulum maupun Madrasah Sanawiyah Negeri di Pondok Pesantren Darul Ulum, Madrasah Aliyah program khusus
maupun di Madrasah Aliyah Negeri, juga di SMA Darul Ulum 1, 2, 3, SMK Telkom dan SMK DU1. Hadirin para guru yang ikut serta dalam program PLPS rahimakumullah. Pertama, saya selaku pengasuh sesepuh Pondok Pesantren Darul Ulum mengucapkan selamat datang di Pondok Pesantren Darul Ulum. Moga-moga kedatangan dan kebersamaan kita di dalam proses transformasi ilmu maupun di dalam proses sosialisasi nilai-nilai keislaman ini membawa berkah bagi kita semua. Anak-anak sekalian rahimakumullah. Yang kedua, setelah saya ucapkan selamat datang, intinya PLPS, pengenalan lingkungan ini, anak-anak akan dikenalkan tentang Pondok Pesantren Darul Ulum, tentang madrasah dan sekolah di Darul Ulum, dan beberapa aspek keilmuan yang nanti akan kita pelajari bersama. Kalau pada tingkat dasar sampai 6 tahun kurang lebih, tingkat SLTP dan SLTA kurang lebih sekitar masing-masing 3 tahun. Dengan pengenalan itu, kita berharap tumbuh rasa suka cinta kepada Darul Ulum. Karena dalam proses pembelajaran ilmu dan pengajaran ilmu, itu rasa cinta kepada alma mater itu penting sekali artinya. Kalau rasa cinta itu sudah tumbuh, berarti itu sudah 60% keberhasilan kita sudah tercapai. Tinggal 40% akan tumbuh melalui proses pengajaran dan pembelajaran. Pondok Pesantren Darul Ulum ini didirikan oleh Kiai Tamim Irsyad. Beliau bersama keluarga berangkat dari Bangkalan Madura, tepatnya di Desa Jadi Timur, Kecamatan Soca, bersama keluarga, istri dengan 3 anak. Sebab anak yang pertama telah mendahului mereka, yaitu Kiai Fadil itu sejak usia dini sudah wafat. Tinggal yang berangkat ke Jombang sini itu Kiai Tamim Irsyad bersama istri, kemudian membawa 3 anak. Yang pertama adalah Nyai Fatimah, yang kedua Yai Romli, yang ketiga Yai Zainal, yang nanti dikenal Kiai Umar. Nah, berlima inilah berangkat dari sana ke sini. Dan alhamdulillah, karena pendiri Pondok Pesantren Darul Ulum ini dari kota Bangkalan itu, kami keturunan zuriyah beliau itu sampai sekarang masih sambung ke sana. Bahkan setiap pertengahan Sya'ban kita datang ke sana, kunjung ziarah ke Makbaroh, tempat dimakamkannya Kiai Irsyad, yaitu ayah dari Kiai Tamim. Sampai sekarang di Bori 1 di tengah COVID-19 akan diselenggarakan dengan seksama dan berharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ila hadratin nabiyil Mustafa Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
ila hadrati masyaihina wa asatizina darul ulum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ila hadrati abaina wa ummatina, untuk kita semua, untuk semua umat Islam dan iman kepada Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulun nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma anfa'na warfa'na bil qur'anil azim wa barik lana wahdina bil ayati wa zikril hakim. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Irhamna ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut wal afwa indal hisab wan najata minan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Dan seksi-seksi atau koordinator. Koordinator di sini ini ada 5 ya. Mulai dari kependidikan, kepondokan, Kamtib, Kesra, dan Litbang. Yang semua itu mewakili keluarga. Karena pendirinya Mbah Yai Tamim, maka mewakili dari Bani Tamim itu, yang masing-masing ada job deskripsinya, tupoksinya sudah disusun. Jadi semua tinggal melaksanakan juklaknya itu. Kemudian korelasinya dengan pimpinan unit dan juga pengasuh. Jadi kebijakan umum itu diputuskan dari Majelis Pimpinan Pondok, kemudian diteruskan ke unit-unit dan juga pengasuh-pengasuh. Jadi tanggung jawab umum itu ada di Majelis Pimpinan Pondok. Seterusnya itu adalah kebijakan secara khusus. Yang perlu saya tekankan di sini adalah nilai kepesantrenan. Ini yang paling penting ini. Pesan pertama yang saya sampaikan adalah jagalah kesehatan. Karena saat ini berbeda dengan tahun yang lalu, di mana santri datang langsung bisa merasakan nuansa kepesantrenan. Sekarang agak berbeda, sangat berbeda. Yang kedua adalah jaga pergaulan. Bukan saja yang berdampak tidak baik, tapi mulai dari sekarang ini kan menjaga jarak, selalu pakai masker kalau keluar, dan sering-sering cuci tangan. Memang aturannya seperti itu. Yang berikutnya adalah kalian mondok ini jaga-jaga, jangan sampai gagal dalam rangka menuntut ilmu. Anak sekalian yang saya hormati, kita semua mendambakan keberuntungan dalam hidup ini. Istilah orang awam itu urip sing bejo. Katanya kan begini, orang pandai kalah dengan orang yang pinter.
Orang bodoh kalah dengan orang pandai. Orang pandai kalah dengan orang pinter. Orang pinter masih kalah dengan orang yang bejo. Yang dimaksud bejo sini, ini berbeda dengan yang saya uraikan secara Islam. Perlu diketahui bahwa semua yang terjadi dalam kehidupan ini bukanlah satu kebetulan. Ini satu poin yang perlu diperhatikan. Jadi apa yang kita alami, yang kita amati, yang terjadi di sekitar kita, ini bukan suatu kebetulan. Tapi betul-betul direncanakan, dirancang oleh si pelaku Al-Khaliq itu, Allah Subhanahu wa taala. Orang awam yang tidak tahu tentang konsep ini, dia akan meyakini bahwa hidup ini adalah untung-untungan, gambling, perjudian begitu. Ini serba bingung dia. Mau melangkah seperti apa. Padahal kalau dia tahu ya, bahwa hidup ini adalah kepastian, bukan keraguan. Hidup ini adalah kepastian. Al-hatu jihadun wa aqidatun la hayata liman jihada wa aqidatalah. Hidup ini keyakinan dan perjuangan. Seseorang yang tidak punya keyakinan dan jiwa perjuangan tidak perlu hidup. Ibaratnya seperti itu. Kan jelas ya, sampaikan mama man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuh yannahu hayatan thayyibatan. Barang siapa yang melakukan suatu kebaikan, baik laki maupun perempuan atau keduanya ini, dan dia beriman, syaratnya dia beriman. Falanuh yannahu hayatan thayyibatan. Pasti kata Allah, aku akan beri kehidupan yang baik. Kehidupan hayatan thayyibatan ini jangan diartikan dengan materi. Salah. Orang diberi materi oleh Allah, rezeki lancar, belum tentu dia merasakan kehidupan yang baik. Berantakan keluarganya sering terjadi. Hayatan thayyibatan ini diartikan adalah sehat, tetap beriman, tenang hati. Ini. Kalau disampaikan suatu pertanyaan kepada kalian, apa yang kita cari? Ketenangan hati apa kesenangan hati? Ketenangan hati. Kesenangan bisa dibeli, tapi ketenangan hati tidak akan bisa dibeli. Ya. Jadi keberuntungan itu, salah satunya ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, hanya diberikan kepada orang tertentu, baik beriman maupun tidak beriman kepada Allah. Kekuasaan hanya semata-mata karena kuasanya Allah itu. Wallahu yaqtasu bi rahmatihi may yasha. Allah akan berikan satu anugerah kepada seseorang yang dikehendakinya, baik dia beriman kepadanya maupun tidak beriman. Ini sebagai bukti kekuasaan Allah. Seperti kemarin ada nelayan di daerah Tasik Malaya sana. Dia menemukan muntahan ikan paus. Karena satu orang itu. Ternyata muntahan itu dijual, harganya luar biasa. Nominalnya mencapai 3 sekian M. Hanya satu orang itu saja yang dapat. Coba seandainya seluruh warga Indonesia ini dapat itu, kaya semua. Itu anugerah dari Allah. Seperti orang yang menemukan harta karun, ya. Selamat dari kecelakaan. Saya pernah baca satu artikel, mungkin ini yang oleh mereka yang tidak tahu dikatakan sebagai keberuntungan. Ada seorang namanya Franco Salak dari Venezuela. Dia mengalami kecelakaan 7 kali dengan berbagai kendaraan, selamat terus. Mulai dari bis, kapal laut, mobil sendiri, kereta api, pesawat terbang, selamat dia. Terakhir, dia ketika di usia 74, dia ikut lotre,
mendapat lotre itu senilai 14 miliar. Bagi orang awam, orang seperti ini namanya bejo itu. Tapi kita tidak menganggap itu suatu kebejoan. Menurut Islam, orang bejo itu adalah orang yang melakukan satu perbuatan tertentu, maka dia akan menjadi orang yang beruntung. Yang terangkum dalam satu makalah atau hadis mengatakan waktu baliman arafa nafsahu, arafa zamanahu, hafidha lisanahu, wastaqamat tariqatahu. Beruntunglah, bejolah orang-orang yang mampu mengenali siapa dirinya. Pertama, diri kita ini siapa? Diri kita ini adalah makhluk yang namanya manusia. Berbeda dengan makhluk Allah yang lain. Yang mirip dengan manusia ini jin. Yang mirip dengan manusia ini jin. Setan, iblis masuk jin. Kita berbeda dengan makhluk yang berkaki 4, yang tidak berakal itu, karena dianugerahi akal dan nafsu. Nafsu itu ada yang mahmudah, yang baik, ada yang lawamah, yang tercela. Orang harus punya nafsu, nafsu belajar, nafsu berusaha, harus punya. Kalau tidak punya motivasi belajar, dia tidak akan mau belajar. Nafsu harus kita pelihara, tapi nafsu yang baik. Yang lawamah, yang rendahan itu harus kita kikis. Kullu fihi ma'a ismun kabirun wa manafi'u linnas. Ada manfaat, ada mudaratnya. Wa ismuhuma akbaru min nafi'ihima. Tetapi kemudaratannya ini lebih banyak dari kemanfaatannya. Karena begitu, sesuatu yang diharamkan, diminum banyak haram, sedikit pun haram. Ada orang yang Daripada sekarang tertawa karena bersama-sama dengan orang tua, wis aku tak pulang saja bersama orang tua saja. Ketawa memang, ya, senang memang, tapi nangisnya nanti. Karena apa? Karena tidak ada tambahan ilmu yang diperoleh. Nangis sekarang tidak apa-apa. Nangis sekarang tidak apa, sementara nangis sementara. Berjuang sementara, tapi kita dapat tambahan ilmu. Dari guru, dari kiai, dari ustadz, dari teman-teman. Maka kalian semua, anak-anakku semua harus memiliki tekad yang kuat untuk mengatasi ujian yang kedua ini, yaitu ujian kangen itu, ujian rindu itu. Lupakan mereka sementara. Lupakan pengasuh kalian, bunyai kalian, yai kalian. Itulah pengganti sementara. Dan kalian juga sudah diserahkan kepada para pengasuh. Ya. Untuk itu mulai sekarang jangan sering-sering telepon ke rumah. Ya. Tiap hari telepon. Pinjam pembina WA, kemudian chatting. Jangan, itu nanti malah orang tua kalian juga nggak tenang. Ya. Sekarang fokus di Darul Ulum. Ya. Rasa rindu kita hindari dulu. Ujian yang kedua. Ya. Ujian yang ketiga. Ini dihadapi oleh semua santri dimanapun berada. Adalah ujian menghadapi tertukarnya milik-milik kita dengan milik teman. Tertukar, terambil, apa saja. Kalian saat ini barangkali karena masih anak kelas 7 saja dan kelas 10 saja, tidak begitu banyak di asrama kita, teman-teman kita. Tapi nanti ketika anak kelas 8, kelas 9, kelas 11, kelas 12, sampai di sini ya,
bersama-sama kita. Nah, ini sandal yang barusan kita kadang-kadang tiba-tiba lu nang di sandalku. Ya. Tidak ada maksud mereka mengambil, tapi ya kalian dianggap sebagai satu keluarga besar ya sudah. Ya, tertukarnya barang-barang. Apalagi kalau satu kamar itu satu sekolahan atau satu tingkat. Satu kamar anak kelas 7 semua, satu kamar anak kelas 10 semua. Mesti kan sama, ukurannya sama milik kita, baju kita barangkali sama, jilbab kita barangkali sama. Nah, bagaimana cara mengatasi supaya tidak mudah tertukar? Tulisi nama-nama kalian di barang milik Anda itu. Ya. Di baju ada tertulis nama kalian. Ya. Namanya Siti, umpamanya tulis Siti SDA, berarti Siti Sidoarjo. Ya. Kalau orangnya dari Surabaya, Ali SBY, Ali Surabaya. Itu memudahkan untuk supaya tidak tertukar. Diberi identitas semua, apalagi seragam baju takwa kan sama semua, baju takwanya sama. Kasih nama, ya. Biasanya kalau ngasih nama itu di leher merek, nah, belakang itu, supaya nanti ketika orang mau pakai, oh duduk kelambi. Selanjutnya, saya alhamdulillah sudah disampaikan oleh Bapak Ismail sebagai moderator, menerima amanat di Darul Ulum ini sebagai bendahara, ya, bendahara umum. Ya. Apa tugas saya? Nah, tugasnya bendahara umum adalah merencanakan pemasukan dan pengeluaran seluruh kebutuhan pondok pesantren Darul Ulum. Ya. Jadi merencanakan pemasukan. Nanti santri kewajibannya berapa per bulan. Ya. Nanti kewajibannya untuk 1 semester berapa. Nah, itu adalah tugas kami seperti itu. Setelah pemasukan sudah jelas, maka kami merencanakan pengeluarannya untuk apa saja. Apakah untuk honornya guru, honornya kepala sekolah, diniyah, madrasah, segala macam. Ya. Jadi Darul Ulum ini 1 bulan itu setidaknya, ya, 1 bulan belanjanya itu 1,6 miliar. 1 bulan seluruh Darul Ulum ini. Mengapa Pak? Iya, karena guru kita, ustadz kita bukan malaikat. Mereka punya keluarga. Mereka punya tanggung jawab ketika ditinggal mengajar, keluarganya bagaimana? Ketika berangkat sekolah, bagaimana bensinnya? Seandainya mereka malaikat ya, enggak penting. Enggak usah berangkatnya kan langsung gitu saja kan, enggak pakai sepeda motor, enggak usah bensin, enggak usah makan juga. Oleh karena itu, ya, karena santri, ya, pencari ilmu, sebagaimana Sayyidina Ali mengatakan, ya, ana abd, aku adalah hamba. Ya. Man allamani, siapapun orang yang mengajarkan kepada saya harfan wahidan, yang mengajari saya meskipun hanya 1 huruf. Ya. Jadi Sayyidina Ali mengatakan bahwa aku ini hamba, aku ini budak. Dari siapa? Dari orang yang mengajariku hanya 1 huruf pun. Santri harus bersikap seperti itu. Kalau sudah merasa sebagai budak, berarti apapun yang diminta, apapun yang diperintahkan oleh guru, oleh kiai, ya patuhi. Taati kewajiban-kewajiban itu. Ya, ini berkaitan dengan kewajiban. Nah, santri ada 3 kewajiban pembayaran. Ini saya harus jelaskan biar orang tua yang di kebutuhan-kebutuhan khusus di sekolah.
yang masing-masing sekolah berbeda-beda. Ya, masing-masing sekolah berbeda-beda. Karena ada sekolah yang menyelenggarakan pengayaan, ada sekolah yang menyelenggarakan makan bergizi, tambahan gizi segala macam. Yang berhubungan langsung dengan murid di sekolah itu. Ya. Jadi yang pertama tadi pembayaran di kantor pusat, yang kedua di sekolahan, yang ketiga di asrama. Pembayaran di asrama. Syahriyah namanya, syahriyah asrama. Nah, ini asrama Darul Ulum yang sebanyak 34 itu beda-beda pembayarannya bergantung pada fasilitas yang diberikan asrama kepada santri. Ya. Ada yang memberikan makan, ada 2 kali, ada 3 kali. Nah, itu tergantung asramanya. Kalian nanti punya kewajiban yang harus kalian penuhi karena kalian berada di asrama itu. Ya. Ada yang diniyahnya berkelas, pakai klasikal. Ada yang diniyahnya wetonan saja, ngaji umum seperti itu. Ini macam-macam nanti. Nah, 3 ini. Ya. Dan semuanya ini, baik pembayaran di baik pembayaran di kantor pusat, ya, pembayaran di sekolah, pembayaran di asrama. Nah, ini wajib kita penuhi agar ilmu yang kita peroleh menjadi ilmu yang barakah dan manfaat. Khusus untuk anak beasiswa juga, beasiswa tahfidzul Quran. Tergantung hafalannya. 30 juz kah? 15 juz atau 10 juz. Nah, nanti akan ada tingkatan-tingkatan. Itu yang berkaitan dengan prestasi. Bagaimana Pak kalau yang tidak mampu? Yang tidak mampu juga akan diberi keringanan sejauh membawa surat dari Pak Lurahnya. Ya. Keringanan di pondok. Ya. Karena tidak semua orang itu, anak-anakku, berjalan mulus kehidupannya. Ya. Kelas 7 orang tuanya masih berjaya. Kelas 8 rezekinya masih cukup. Begitu mau naik kelas 9 ada musibah. Ya. Kalau tidak pondok memberikan keringanan, putus sekolah anak ini, maka pondok memberikan keringanan, bantuan seperti itu. Jadi berupaya semaksimal mungkin anak-anak yang dari ulum ini yang punya semangat itu terus sampai tuntas. Dan mudah-mudahan dari awal hingga akhir anak-anakku semua, niat baik kalian ini untuk menjadi santri, untuk menjadi orang yang tidak hanya belajar mengenai pengetahuan yang ada di akal, tetapi juga di hati dan juga di akhlak, mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-hadiniyah bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim. Amin. Baik, terakhir tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Ismail, bagaimana kita hidup sederhana dan berkah ya. Tolong kalian jangan menjadi anak-anak santri yang boros. Ya. Karena orang-orang yang boros itu ikhwanus syayatin, jadi saudaranya setan. Berlebih-lebihan ya. Meskipun orang tua kita barangkali bisa atau mampu memberikan kiriman ke kita, transfer ke kita tiap bulan, kalau sudah ada kecemburuan, nah itu nanti kalian tidak bisa akrab dengan teman-teman yang lain. Ya, tidak bisa bergaul sama-sama. Belum lagi seperti yang tadi contoh yang saya sampaikan ujian tadi, barang-barang hilang tertukar. Nah, nanti kalau ada warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadil Fatihi. Maka ketika kalian melihat dari real sepol sana akan melihat, maka kalian
akan mengenal ada asrama Al-Husna. Itu rumah pengasuh almarhumah Kiai Haji A. Dimyati Romli, itu Al-Husna. Terus lagi ke selatan ada dalamnya Kiai Haji Zaimuddin, Kiai Haji Son Haji Romli. Terus lagi sampai Notok. Nah, belum, mungkin ada yang belum tahu. Sampai Notok batas pondok pesantren itu di mana? Kalau ke selatan Notok itu ada sungai. Nah, ada sungai. Ada sungai. Nah, di sungai disitulah batas pondok pesantren Darul Ulum. Lah, di situ pintu gerbang pondok induk. Di situ ada dalam Kiai Haji As'ad Umar almarhum. Depannya ada asrama Ibnu Sina. Di belakang lagi ada makbaroh, makom para pendiri dan pengasuh yang sudah sumari. Nah, di belakangnya persis di situ. Nah, itu. Nah, disitulah pondok induk Cikal Bakal, pondok pesantren Darul Ulum. Terus berkembang sampai ke timur dan sampai ke barat. Mungkin ada yang asramanya di timur. Ada. Di sana ada pondok tinggi, ada pondok pesantren, asrama Haki, ada Muzamzama, ada Bilqis Sulaiman, ada Gwin, ada As'ada. Nah, begitu. Terus lagi ke barat lagi, yang ke sini itu terus ada lagi. Di barat kalian akan dikenalkan di situ. Ada sebelah selatannya masjid persis itu ada dalam Kiai Haji Khalil Dahlan sebagai ketua umum pondok pesantren Darul Ulum. Ada asrama Ardales. Nah, ada lagi asrama yang ke barat lagi, ada Al Mubarak, ada Wisma Ka'bah, ada asrama Bani Umar. Depannya ada MTSN. Terus lagi sampai ke barat lagi, di situ ada asrama Ar-Risalah. Ada asrama Al-Furqan, Al-Hunain. Terus di pondok itu tidak akan bisa ditemukan. Nah, kecuali anak baru. Nah, ini kecuali anak baru. Anak baru saya lihat ketika baru pertama kali masuk. Ayo. Ini diingat-ingat, hiling-hiling. Ketika kalian masuk asrama, maka yang terjadi berbondong-bondong, saudaranya, adiknya, kakaknya, mbake, semuanya bawa kasur, bawa bantal, bawa guling, ono sing gulingi loro, ono bantale telu. Kasurnya gede-gede. Tapi tidak cukup dalam satu kamar. Kamar ukuran 3x4, 4x4 ditumpuk orangnya 10. Masa bisa? Di otak-atik tidak bisa itu. Tidak bisa. Maka harus diakali. Nah, untuk sementara ini, ya anak-anak sekalian, karena anak kelas 2 dan kelas 3 belum masuk, kamar-kamar masih longgar, maka dibagi. Yang asalnya anak 10, nanti dibagi satu kamar anak 5, satu kamar anak 3, dibagi, tidak apa-apa. Tapi nanti kalau 1 bulan lagi, 2 bulan lagi anak-anak datang semuanya lengkap, hampir 9.000 lebih. Ketika anak-anak tumpul blek di situ, maka kembali seperti pesantren-pesantren yang lain. Maka insya Allah kalian yang sudah datang anak baru ini, insya Allah sudah biasa dan sudah kuat. Allahumma amin, sudah kuat. Dan pertama kali ketika kalian masuk di pondok pesantren Darul Ulum harus punya niat.
bismillah dari rumah. Punya niat nyari ilmu, golek ridhone Gusti Allah. Insya Allah apapun rintangan, insya Allah itu sudah minggir semua. Tapi kalau kalian ketika menuntut ilmu masih berkecamuk di dalam pikiran ini, masih ingat di rumah, ingat pamane, ingat koncone, ingat barangnya, ingat macam-macam, maka jangan harap kalian bisa langsung survive ketika menuntut ilmu di pondok pesantren Darul Ulum. Dapat kita ambil bahwa hidup ini adalah ibadah. Ibadah agar ringan dalam batin kita, tidak diniati sebagai bentuk sesuatu yang terpaksa. Pelan tapi pasti ibadah itu mari kita niati sebagai kebutuhan, sebagai bentuk rasa pengabdian kita, wujud pengabdian, terima kasih, rasa syukur kita kepada Allah. Maka kalau itu yang kita jadikan sebagai dasar, ibadah itu ringan. Munculnya setelah difahamkan oleh seorang kiai, seorang ustadz, seorang guru tentang bagaimana beribadah itu, maka ketika sudah faham, maka beribadah itu menjadi sebuah kebutuhan, menjadi sebuah kebiasaan, sehingga nyaman. Di Pondok Pesantren Darul Ulum, jelas ini adalah ibadah yang dilaksanakan adalah sesuai dengan perintah Allah. Kita punya rukun Islam, syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji. Agar melaksanakannya itu dari hati yang paling dalam, maka dimaknanilah syahadat itu sebagai bentuk komitmen kita, janji kita, diri kita kepada Allah. Agar proses janji kita sempurna, maka Pondok Darul Ulum menggunakan itu sebagai visi. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qist. Ilmu yang kita dalami di Pondok Pesantren Darul Ulum ini, anak-anakku sekalian rahimakumullah, pada akhirnya nanti akan kita gunakan untuk memperkuat syahadat kita. Jadi orang itu pertama harus komitmen. Komitmen menjadi seorang muslim yang sungguh-sungguh itu pengembangan atau penanaman diri syahadat dalam jiwa muslimah. Lalu yang kedua, sholat. Jelas sholat itu punya banyak nilai-nilai yang dapat kita ambil. Kebersihan, keistiqomahan, toleransi, menghindari dari sikap sombong, itu diajarkan di sholat. Nilai-nilai yang kita dapatkan dari bentuk ibadah kita pada Allah melalui sholat itu akan melahirkan nilai-nilai bonus yang itu menjadi penyempurna akhlak. Ingat Kanjeng Nabi itu menyampaikan innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Beliau itu diperintah oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak kita. Yang ketiga, zakat. Zakat itu akan secara otomatis akan melahirkan sifat-sifat peduli, empati kepada sesama. Tidak enak kalau hidupnya itu di sekelilingnya ada orang-orang yang dalam kekurangan. Ketika zakat diterapkan dalam kehidupan masyarakat, maka akan menjadikan kehidupan yang adil, makmur bersama-sama. Karena perbedaan fakir miskin, kalau toh itu berbeda banget, tapi tetap tertolong. Semakin banyak orang kaya, semakin banyak orang miskin yang tertolong. Karena ada aspek atau pendekatan atau pola hidup berzakat dan sedekah. Itu akhlak mulia. Dan yang terakhir adalah haji. Dalam konsep haji, wala rafasa wala fusuqa fil hajj. Tidak boleh ada perkataan-perkataan yang buruk
Haji itu perjuangan, jihad dengan hartanya, dengan fisiknya, dengan lepas dari status sosialnya, dengan lepas dari komunitas pengagumnya. Ditinggalkan semua, semata-mata menghadap pada Allah melalui ritual-ritual haji. Akan membentuk jiwa mujahidin, orang yang ahli dalam berjihad. Itu konteks atau ringkasan dari ibadah dan akhlak secara umum. Anak-anakku sekalian, santri Pondok Pesantren Darul Ulum rahimakumullah. Lalu bagaimana amalia yang ada di Darul Ulum? Ya karena ini pondok Islam, ya rukun Islam itu. Anak-anak santri, santriwati bersama-sama dengan para sivitas akademi yang lain melaksanakan ibadah-ibadah mahdoh dan ghairu mahdoh bersama-sama di Darul Ulum. Salat berjamaah dengan khas ala Nahdlatul Ulama. Pakai apa itu? Usolli. Maknanya apa? Agar orang itu antara lisan dengan hatinya bareng. Usolli mungkin tidak bagian dari sholat, tapi awal start untuk menghadap pada Allah. Ini pelajaran. Orang kalau mulutnya, lisannya sama dengan hatinya, sama dengan sikapnya, akan melahirkan orang-orang yang jujur, yang apa adanya, apalagi yang tidak bisa bohong, yang jauh dari sifat-sifat munafik. Usolli, sholat duhur, usolli fardhu duhri. Sebelum itu, adik-adik anak-anak ini kalau mau sholat itu berangkatnya harus lebih awal. Supaya apa? Supaya nanti sholatnya itu bisa khusyuk. Adzan belum selesai, kita sudah di masjid. Setelah adzan kita lakukan sholat tahiyatul masjid. Cukup 2 rakaat. Jangan duduk sebelum sholat. Lalu setelah sholat kita diam sejenak, kita baca puji-pujian. Sudah diajari puji-pujian. Menjelang duhur, menjelang asar, menjelang maghrib, menjelang isya, menjelang subuh. Di sini diajarkan puji-pujian. Tujuannya apa? Persiapan menjelang sholat. Dengan mengagungkan asma Allah, dengan membaca selawat. Kemudian pakailah pakaian yang terbaik yang kita miliki. Pakaian sholat jangan sama dengan pakaian bal-balan. Pakaian sholat jangan sama dengan pakaian ro'an. Itu nanti beresiko ketika sholat tidak akan bisa khusyuk. Karena pakaiannya kotor, habis usolli, gatel, boleh menggak-menggok ini. Usolli, sembayangi boleh bergoyang-goyang gitu. Pakaiannya harus pakaian yang terbaik. Orang kecenderungnya secara psikologis, kalau orang itu pakaiannya baik itu senang menghadap pada Allah dengan hati yang berbahagia. Sayyidina Umar, insya Allah kalau agak Umar ya Utsman itu, setiap kali beliau ke masjid pakai jubah yang terbaik. Alasannya apa? Saya akan menghadap kepada Allah. Kenapa saya menghadap dengan sesama itu pakai pakaian yang baik, dengan Allah kok pakai yang jelek? Itu tidak berakhlak, maka saya pakai pakaian yang terbaik ketika saya menghadap pada Allah. Semata-mata ingin bahagia di hadapan Allah, bukan pamer. Jadi gimana nek pamer itu fashion show itu namanya itu. Bukan itu. Salat dimulai dengan usolli, dilakukan dengan tumaknina, khusyuk, konsentrasi. Tartib. Setelah sholat, dalam posisi duduk miring ke arah kanan, di mana pantatnya nempel di lantai, yaitu miring kanan, baca semua wiridan. Mulai istighfar sampai terakhir la ilaha illallah itu. Pada saat menjelang la ilaha illallah, posisi duduk diganti. Pantatnya yang sebelah kanan yang nempel ke lantai, kaki kanan dipakai sebagai bantalnya kaki kirinya, miring ke kanan. Itu ritual. Itu bukan wajib, tapi itulah tata krama yang ditanamkan oleh para muassis dan sesepuh
Pondok Pesantren Darul Ulum dalam sholat. Lalu setelah itu ritual berikutnya yang ada di Pondok Pesantren Darul Ulum adalah istighosah. Sudah belajar istighosah? Nah, di buku itu ada. Istighosah, bacaan-bacaannya adalah untuk mengagungkan asma Allah, untuk memohon kepada Allah, untuk menyampaikan salawat kepada Rasulullah, ditata sedemikian rupa oleh Romo Kiai Haji Romli Tahmim, disusun untuk anak muridnya. Awalnya itu dulu di dalam dunia thorikoh itu istighosah itu sebagai bacaan awal sebelum yang bersangkutan masuk dalam dunia thorikoh, sebelum dibaiat. Nah, sekarang ini sudah menjadi bacaan kita. Itu ritual-ritual yang ada di Pondok Pesantren Darul Ulum. Yang ketiga adalah puasa. Adik-adik, anak-anak nanti akan dianjurkan, ya, dianjurkan untuk puasa Senin dan puasa Kamis. Banyak fadilahnya. Pertama ya, kita bisa bersilaturahim ya dalam acara PPLS ya. Semoga ya yang hadir bersilaturahim ya pada pagi ini ya kan diberikan ya rezeki yang lancar ya dan umur yang panjang. Katanya Kanjeng Nabi, dawuh Kanjeng Nabi, man ahabba ayyubsatalahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi atsarihi falyasil rahimah. Sopo ya sing seneng rezeki sing lancar dan umur yang panjang, maka hendaklah menjalin tali silaturahim ya. Dan yang kedua ya, kami ucapkan ya kepada siswa-siswi atau santri Pondok Pesantren Darul Ulum dengan ucapan ahlan wa sahlan bihudurikum fi mahad Darul Ulum ya, kan begitu. Semoga ya anak-anak di Pondok Pesantren Darul Ulum ini ya nantinya bisa kerasan hingga akhirnya nanti mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah sebagai bekal di kehidupan selanjutnya. Anak-anak rahimakumullah ya, harus kita sadari ya bahwasannya sampean ada di Pondok Darul Ulum ini adalah termasuk orang-orang yang mendapatkan hidayah. Ini harus kita syukuri. Di luar sana, mohon maaf, ada anaknya orang kaya, tapi ya tidak ada keinginan untuk mondok. Ada anaknya pejabat, tapi belum ada keinginan untuk mondok. Berarti kalau sampean ada di Darul Ulum, mondok di Darul Ulum, ini berarti sampean mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk, dan insya Allah sampean semua ini adalah anak-anak yang dikehendaki oleh Gusti Allah menjadi anak-anak yang baik, menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Oleh karena itu ya, selama di pondok manfaatkanlah waktu sebaik-baiknya. Al waktu asmanu minad dahab. Waktu itu lebih berharga daripada emas. Ya. Uang hilang masih bisa dicari. Emas hilang masih bisa kita beli lagi di toko. Tapi kalau waktu, kesempatan itu kadang-terkadang hanya datang satu kali. Makanya di pondok dikerasan-kerasankan, ya, dikerasan-kerasan no. Ini adalah nanti juga membentuk karakter sampean menjadi orang-orang yang mandiri nantinya. Insya Allah ketika nanti lulus dari pesantren, hidup di masyarakat akan menjadi orang-orang yang tangguh, bisa bertahan dalam lingkungan apapun karena sudah ditempa selama 3 tahun atau 6 tahun di pondok. Imam Syafi'i mengatakan, man lam yaduk murata alumi sa'atan tajaradul lajalitul hayati. Orang yang barang siapa yang tidak pernah merasakan sengsaranya mencari ilmu, ya, maka dia akan menelan hinanya kebodohan seumur hidupnya. Na'udzubillah min dzalik. Memang orang mondok itu ya belajar prihatin. Belajar prihatin.
belajar hidup bersama, kudu sabar. Pancen nang pondok kadang susah, mungkin kadang wesel telat, mohon maaf, kadang baju kepinjam temannya dan yang lain, mandi antri, tapi nggak apa-apa. Kalau orang tidak pernah merasakan sengsara golek ilmu, maka dia akan menelan hinanya kebodohan seumur hidupnya. Itu mengatakan adalah Imam Syafi'i. Abdullah ibnu Abbas menyatakan, "Duliltu toliban fa'uzistu matluban." Saya hina ketika mencari ilmu, tapi saya mulia ketika ilmu dicari. Iya. Nanti ketika sama dicari sudah lulus dari pesantren, sama adalah menjadi orang-orang yang mulia. Iya. Akan tetapi di pondok tidak hanya sekedar mondok, tapi di pondok ini harus taat kepada aturan. Iya. Ilmu keberkahan itu tidak hanya diperoleh dengan belajar saja, tapi juga yang paling penting adalah hikmah. Apa hikmah? Hikmah itu adalah mengabdi, melayani, atau taat kepada guru dan kiai, seperti itu. Iya. Jadi ketika zaman ada di pondok, ditata niatnya. Bahwa zaman yang pertama di sini adalah niat mondok. Ini pertama. Niat mondok. Yang kedua baru niat sekolah. Jangan dibalik. Niatnya adalah niat mondok, baru niat sekolah. Kalau niat sekolah, mohon maaf, nanti akhirnya apa yang terjadi? Lebih mengutamakan, mohon maaf, kegiatan di sekolah daripada di asrama. Ini harus berjalan bersama-sama. Seperti harapannya para kiai, moga-moga santri Darul Ulum ini berotak London dan berhati Masjidil Haram. Saya sebagai anggota Kamtib ya, yang bertanggung jawab ya atas ya pelaksanaan ya kegiatan ya ketertiban dan keamanan yang ada di lingkungan pesantren Darul Ulum, baik di sekolah maupun di asrama. Dan begitu. Santri harus taat kepada aturan. Tanpa ketaatan itu tidak akan menjadi orang-orang yang berhasil. Al-adabu fauqal ilmi. Ya. Adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Seseorang pintar tapi tidak punya adab, nggak akan manfaat. Nah, seperti itu. Na'udzubillah min dzalik ya. Jadilah orang-orang yang pintar tapi juga mempunyai akhlak adab. Ya. Jadi ya Darul Ulum ini ya yang dalam lingkungan di pondok ini ada 12 unit sekolah. Mulai tingkat MI, SMP, MTS sampai dengan tingkat madrasah dan SMA. Ditambah lagi ada kampus, Unibdu dan Undar. Kan gitu. Jadi ada 12 ditambah 2 berarti ada 14 unit kan begitu. Ya. Semuanya ya unit ya 12 ini harus mengikuti aturan pondok. Ya. Karena aturan ini dibuat adalah untuk apa? Mendisiplinkan para santri. Kan begitu. Karena disiplin itu adalah kunci kesuksesan. Ya. Ya. Sudah. Ya. Pondok Darul Ulum memberikan hak kepada setiap santrinya. Ya. Jadi santri Darul Ulum itu ya yang pertama berhak mendapatkan pendidikan formal maupun non formal. Maksudnya bagaimana? Kalau dia sudah daftar di Pondok Darul Ulum, maka dia berhak mendapatkan pendidikan baik formal maupun non formal. Sekolah, ya kan? Ngaji di asrama, ya kan? Dan kegiatan-kegiatan yang lain itu diperbolehkan.
Karena itu hak dari santri Darul Ulum. Santri Darul Ulum berhak ya memanfaatkan sarana yang diberikan oleh pondok. Itu ada lapangan, bisa dipakai untuk olahraga, ada perpustakaan, bisa ditambah untuk dipakai untuk menambah keilmuannya sampean. Ya. Dan fasilitas-fasilitas yang lain. Yang ketiga, santri Darul Ulum berhak mendapatkan perlindungan hukum. Baik ya, hukum yang berlaku di Indonesia maupun ya peraturan yang ada di pondok pesantren Darul Ulum. Jadi sama mendapatkan perlindungan hukum. Mohon maaf, seandainya ada anak, mohon maaf, dimintain uang sama orang kampung misal, baik di dalam pondok maupun di luar pondok, maka kami akan memberikan perlindungan hukum. Kami bisa melaporkan pelakunya kepada kepolisian, kan seperti itu. Kami harus memberikan rasa aman dan nyaman kepada seluruh santri. Ada santri yang mungkin ini kan di luar ada yang diancam, maka kami bertanggung jawab untuk melindungi. Jadi pondok memberikan perlindungan hukum, baik hukum yang ada di pondok maupun hukum yang ada di negara Republik Indonesia. Ya. Dan berikutnya kewajiban. Santri selain mendapatkan hak, maka santri juga mempunyai kewajiban. Karena namanya hak pasti ada kewajiban. Nama ada suami, ada istri, ada laki-laki, ada perempuan. Ada hak dan ada kewajiban. Santri Darul Ulum itu berkewajiban yang pertama adalah bermukim atau bertempat tinggal di pondok pesantren Darul Ulum kecuali yang berasal dari luar Kabupaten Jombang. Jadi mohon maaf, kalau sampean berasal dari Trowulan, Kertosono, ya itu kan perbatasan dengan Kabupaten Jombang, maka sampean harus berdomisili di pondok. Tidak boleh nang pondok setahun marungu kelas loro melok dulure nang Jombang, tidak boleh. Mohon maaf, misal ada anak rumahnya Kalimantan, punya saudara di Jombang, setahun di pondok, terus kelas 2 dia pindah di luar, maka dipanggil oleh keamanan pondok, diberi sanksi, orang tua dihadirkan. Kalau dia tidak mau kembali ke pondok, maka mohon maaf, dia akan dikembalikan kepada orang tuanya atau dikeluarkan dari sekolah yang ada di pondok pesantren Darul Ulum. Meskipun itu sekolah MAN, SMP 3, tapi kalau dari luar Kabupaten Jombang harus berdomisili di pondok. Tidak boleh kos juga tidak boleh. Harus bertempat tinggal di pondok, seperti itu. Ya. Terus yang keduanya, ya, seorang santri. Ya, saya ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, mabad. Yang kami hormati, yang kami taktimi Majelis Pimpinan Pondok Pesantren Darul Ulum, alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita beliau Al-Mukarram Bapak Dr. Kiai Haji Zulfikar As'ad MMR selaku Koordinator Bidang Penelitian dan Pengembangan Sarpras Litbar Sarpras di Majelis Pimpinan Pondok Pesantren Darul Ulum, Bapak Ibu Panitia BLPS, Bapak Ibu Kepala Sekolah, Kepala Madrasah, Bapak Ibu Guru Pendamping, dan seluruh peserta BLPS, baik yang ada di Pondok Pesantren Darul Ulum, yang ada di unit pendidikan, sekolah, madrasah, maupun seluruh peserta BLPS yang sekarang sedang mengikuti secara live, secara daring dari rumah masing-masing, rahimakumullah. Puji syukur alhamdulillah, pagi ini kita akan mengikuti materi yang ke-7 di hari keempat pelaksanaan PLPS 2020.
Untuk mengawali kegiatan agar kita senantiasa mendapatkan berkah dan ilmu yang bermanfaat, marilah kita buka dengan baca suratul Fatihah. Al-hadiniyah lahumul Fatihah. Bapak Ibu dan anak-anak rahimakumullah, secara singkat marilah kita ikuti secara bersama paparan materi dari beliau terkait dengan pola hidup sehat santri, pengembangan minat bakat santri dan etika santri yang berprestasi di Pondok Pesantren Darul Ulum. Kepada beliau kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afdalnya sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah, rabbi sidna alma wa rizukna fahma, amin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang saya hormati majelis pimpinan Pondok Pesantren Darul Ulum, para kepala sekolah se-Darul Ulum dan seluruh sivitas keluarga besar Pondok Pesantren Darul Ulum, wabil khusus anak-anak semuanya, santri baru angkatan 2020-2021, baik yang baru sama sekali, ya, SLTP biasanya kan baru sama sekali. Nah, kalau yang SLTA ada yang memang dulu SLTP-nya di sini dari MTS atau SMP, kemudian ke SMA atau SMK di sini atau aliyah, nah, atau juga yang baru sama sekali, serta barangkali juga ada orang tua wali yang ikut menyaksikan agenda kita, yaitu PLPS, pengenalan lingkungan pesantren dan sekolah. Jadi alhamdulillah, yang pertama tentu mari kita wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati majelis pimpinan Pondok Pesantren Darul Ulum, Bapak Ibu guru, pengawas pendidikan serta santri baru Pondok Pesantren Darul Ulum, baik yang ada di asrama atau pondok maupun yang sedang menyaksikan di rumah masing-masing. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita diberi kesehatan oleh Allah untuk bisa bersilaturahmi. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku semua, kita patut bersyukur kepada Allah bahwa kita telah ditakdirkan untuk bisa menuntut ilmu di Pondok Pesantren Darul Ulum. Karena menuntut ilmu adalah amaliyah yang mencerminkan keridhaan Allah. Ketika kalian berangkat ke Pondok Pesantren Darul Ulum, malaikat menaungi dengan sayap-sayapnya. Allah melampangkan jalan kalian karena kalian sedang dalam keadaan menuntut ilmu. Oleh karena itu, patut kita merenung bersama, kita mengingat kembali apa tujuan kita mondok atau belajar di Pondok Pesantren Darul Ulum. Dalam hal ini saya ingin mengingatkan bersama, ada 4 yang harus kita jadikan sebagai tujuan ketika mondok di Pondok Pesantren Darul Ulum.
Yang pertama adalah tafaqquh fiddin atau belajar agama. Tafaqquh ini adalah aktivitas untuk memahami agama yang disertai motivasi untuk mengamalkannya. Jadi kita belajar agama tidak sekedar tahu tapi untuk diamalkan. Tafaqquh itu yang sedang kalian jalankan pada saat ini adalah kewajiban komunitas umat Islam. Harus ada di sebuah daerah, di setiap komunitas, orang-orang yang tafaqqahu fiddin. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqqahu fiddin. Bahwasanya dalam sebuah komunitas harus ada yang belajar agama. Tujuannya liyundiru qaumahum, untuk mengingatkan kaumnya nanti kalau sudah selesai. Jadi kalian di sini pertama adalah untuk tafaqquh, belajar agama. Niat-niat yang lain ini niat sekunder. Primernya adalah tafaqquh fiddin. Tafaqquh yang sedang kalian jalankan ini juga merupakan tanda bahwasanya kalian dikehendaki kebaikan oleh Allah. Di tandanya orang itu dikehendaki baik kalau dia mau belajar agama. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Sabdanya Kanjeng Nabi. Barang siapa diinginkan kebaikan oleh Allah, maka Allah akan memahamkannya pada agama. Nah, ketika mondok di Pondok Pesantren Darul Ulum ini harus menjadi acuan utama. Bahwa saya di sini ini belajar agama. Yang nanti akan saya jadikan dasar menapaki kehidupan di dunia ini. Di Darul Ulum ini pengajian-pengajian diselenggarakan di mana-mana. Baik di masjid atau di asrama, bahkan juga di sekolah. Baik secara klasikal, bacaan kitab tertentu, atau secara terprogram dengan tahapan kelas. Mulai dari ilmu tauhid, ya, ilmu Al-Quran, ilmu hadis, atau tafsirnya, atau hadisnya sendiri, fikihnya, usul fikih, bahkan tasawuf, semuanya diajarkan di Pondok Pesantren Darul Ulum. Dengan berbagai varian kitabnya yang diaji, yang dikaji oleh para kiai. Nah, disinilah tugas kalian yang harus kalian utamakan. Jadi ikut ngaji itu adalah harus nomor 1. Ya. Di Darul Ulum ini ngaji itu nomor 1. Makanya saya ingatkan pertama adalah tafaqquh fiddin. Ini tujuan yang pertama. Tetapi ini perlu juga disampaikan bahwa proses tafaqquh itu menggunakan hati, tidak menggunakan akal, tidak menggunakan otak. Ada firman Allah yang berbunyi lahum qulubun la yafqahuna biha. Yafqah itu kan dari kata-kata faqaha, tafaqquh masuk di situ. Jadi yafqah itu menggunakan kulubun, lahum kulubun la yafqahuna biha. Mereka yang dicela oleh Allah itu mempunyai hati tapi tidak digunakan untuk memahami. Jadi di Pondok Pesantren Darul Ulum proses memahami agama ini tidak menggunakan akal tapi menggunakan hati. Ya, karena hati inilah yang digunakan untuk memahami agama. Lahum kulubun itu tadi. Kulub itu hati, hati digunakan untuk memahami. Agak aneh, tapi kalau diteliti bisa insya Allah. Bahwasanya hati inilah sarana memahami agama yang paling akurat. Nah, oleh karena itu di Pondok Pesantren Darul Ulum dikembangkan metodologi lain di dalam belajar agama, yaitu dengan berzikir. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Kalau zikir, hatinya tenang. Kalau kulubnya tenang, maka belajarnya cepat. Sehingga di Pondok Pesantren Darul Ulum setiap subuh harus istighosah. Harus istighosah. Ini belum lagi beberapa anak yang saking senangnya dengan istighosah, habis maghrib istighosah lagi. Ya ada juga begitu.
Saking yakinnya dengan istighosah. Dengan istighosah itu hati menjadi tenang. Hati tenang, pelajaran agama mudah ditangkap. Karena itu sarananya. Kalau otak ini belajar matematika dan semacamnya. Tapi kalau belajar agama, perangkat yang terbaik adalah qulubun, hati. Ini yang pertama ya. Yang kedua, tujuan yang perlu saya ingatkan di sini, kehujanan. Itu bukan santri Darul Ulum itu. Santri Darul Ulum harus tanggap. Setidaknya ini nggone koncoku, lek nggone koncoku teles. Engko bahaya. Bawa penyakit, dia bisa sakit. Lek sakit siapa yang kita harus berpikir kompleks. Bahwasanya satu kamar, satu asrama, satu pondok itu adalah saudara-saudara kita semua, semuanya ahlul ilmi. Dan itu harus mendapatkan layanan kita. Ini juga bisa masuk pada yang ketiga, tidak hanya melayani santri, melayani lingkungan. Ada pohon di depan asrama kok kayak kekeringan, ya ambillah satu cebok disiramkan. Siapa yang berterima kasih nanti? Gusti Allah. Yang berterima kasih nanti adalah Gusti Allah. Caranya berterima kasihnya bagaimana? Hidup kita dimudahkan. Tadi kan ada yang hadis saya sampaikan, irhamu man fil ardi yarhamu kaman fis sama. Kalau kita menyayangi yang ada di bumi ini, Allah akan menyayangi kita. Yang di bumi itu macam-macam, termasuk binatang, termasuk tumbuh-tumbuhan. Jadi tanggaplah, istilahnya santri itu tanggap. Itu dalam rangka hikmah. Di pondok, jangan enak-enak di masjid, sanyo masih nyala. Malam jam 11, sanyo masih nyala. Air meluber, malah tinggal turu malah. Iki bukan santri Darul Ulum ini. Mana hikmahnya? Kita harus bangkit dari tidur-tiduran itu, matikan sanyonya, tidur lagi. Enggak apa-apa. Matikan dulu sanyonya ini. Toh sudah luber-luber airnya. Malam siapa yang mau menggunakan air di malam hari? Ini tanggap, seperti ini tanggap. Dan itu dalam rangka hikmah kita. Jalan-jalan jam 8 pagi loh lampu masjid nyala, masih nyala. Ya rada gopoh gitulah, agak gopoh, agak Mas, di mana Mas? Stekakelnya ini. Mas. Saya mau matikan lampunya, begitu loh. Siapa yang perlu lampu jam 8 pagi itu siapa? Enggak ada yang perlu lampu, lampu harus dimatikan. Ini contoh kecil hikmah yang bisa kita lakukan untuk lingkungan kita. Dan jangan lupa bahwa Allah pasti berterima kasih. Allah itu asyakur. Dalam Asmaul Husna, Allah adalah asyakur. Asyakur itu artinya maha berterima kasih. Jadi pasti dibalas oleh Allah, pasti dibalas. Dengan demikian insya Allah proses kita menuntut ilmu di Pondok Pesantren Darul Ulum menjadi semakin berkah. Kalau berkah, nanti hidup kalian itu enak tok pokoknya. Sukses, pasti sukses. Tidak akan ada yang bisa menghalangi kesuksesan kita. Kalau kita menerapkan prinsip-prinsip yang tadi saya sampaikan. Ya, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya dan bisa menjadi bekal kalian sebelum menempuh pendidikan di Pondok Pesantren Darul Ulum yang nanti akan berjalan bisa 3 tahun, bisa 6 tahun. Semoga kita semua diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup dengan doa bersama. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tuhaffiduna bihal Qur'an
وتفهمنا بها الآيات وتحفظنا بها من سوء القول والعمل والنية وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم بارك لنا في أولادنا وتلاميذنا واحفظهم وفقهم لطاعتك وارزقنا برهم يا فتاح يا عليم. افتح قلوبنا وقلوبهم فتوح العارفين وارزقنا وإياهم فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا غيرنا شقيا ولا محروما. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan demikian anak-anak pemaparan materi terkait dengan bagaimana etika kita belajar. Bahkan tadi sudah banyak trik-trik bagaimana kita bisa mencapai tujuan belajar itu dengan cepat. Banyak prinsip-prinsip tadi yang sudah disampaikan, mudah-mudahan kita bisa menjalankan dan mengamalkannya. Oleh karena itu, untuk sebagai rasa syukur kita karena mendapatkan ilmu yang banyak, mohon anak-anak untuk berdiri. Ya, berdiri semuanya anak-anak. Ya, silakan berdiri, tangan di depan dada, ucapkan terima kasih bersama-sama. 1, 2, 3. Ya. Terima kasih kami aturkan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan duduk kembali. Selanjutnya kita akan melaksanakan kuis. Disiapkan perlengkapannya. Silakan diisi identitas, sudah? Bapak Ibu dan anak-anak rahimakumullah, baik yang berada di pondok pesantren, yang ada di unit-unit pendidikan di sekolah madrasah, maupun yang ada di rumah yang mengikuti kegiatan PLPS secara daring. Sesi berikutnya kita akan melaksanakan kuis keempat, kuis terakhir dalam pelaksanaan kegiatan PLPS. Yang ini nanti hasil seluruh pelaksanaan kuis baik dari 1, 2, 3, dan 4 akan dirangkum, kemudian dipadukan nilainya dengan hasil kegiatan berada di sekolah masing-masing, amaliyah yang dilaksanakan di sekolah mulai jam 10 sampai jam 12. Nanti insyaallah masing-masing di unit pendidikan akan dimunculkan the best peserta PLPS terbaik di masing-masing unit pendidikan, ya. Ya, kita tunggu dulu, mudah-mudahan yang di unit sudah siap. Sudah siap semua? Ya, kita mulai dengan baca bismillahirrahmanirrahim, ya.